어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslia Safikah dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dengan NIM 17076230036. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih komponen itu? Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Nah, komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Nah, untuk komponen-komponen pendidikan itu ada 6. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Hal ini merupakan informasi apa yang akan dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Jadi, dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain itu bakal berpedoman ke tujuan ini, sehingga efektivitas proses pendidikannya bisa diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Lanjut, yang kedua ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, peserta didik itu yang tugasnya belajar dan diharapkan mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan tadi. Lanjut, yang ketiga ada pendidik. Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Jadi, pendidik ini adalah orang yang akan menyediakan bahan pelajaran serta menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang keempat, ada interaksi edukatif pendidik anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan anak didik. Interaksi pendidik dengan anak didik bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidikan. Lanjut, yang kelima ada isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dengan begitu, tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, yang terakhir ada lingkungan pendidik. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural ideologis, lingkungan politis, lingkungan antropologis, lingkungan ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai komponen-komponen pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서